Hmm, aku mau bertanya dikit bisa nggak? Buka kameramu, saudara. Buka kameramu. Ini aku di luar rumah, kalau dalam rumah nggak ada jaringan. Aduh, berarti kau dalam kegelapan kan? Ya, jadi pingin penasaran aja soal kebenaran, jalan kebenaran itu loh. Oke, jalan kebenaran. Kau sudah menemukan kebenaran, jalan kebenaran? Ya, soalnya di mengajarkan jalan kebenaran dan Saya tanya, hidup kamu itu sudah di menemukan dalam jalan kebenaran? Al-Quran saya itu saya belum menemukan gitu. Jadi saya mau tanya sedikit Oke. hal tentang Islam Kristen gitu. Ya. Kekristenan jalan kebenaran itu Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Clear. Selesai. Jadi kenapa orang Ya, Kristen ya. tidak perlu berdoa lagi minta jalan kebenaran? Tidak perlu. Berikanlah aku jalan kebenaran. Tidak perlu. Karena kita sudah pasti. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Itu fix. Kita pasti. Yesus Kristus memberikan jaminan keselamatan. Karena dia tahu tempat menuju surga itu seperti apa, hidup kekal itu seperti apa, Yesus Kristus tahu. Makanya dia bisa memberikan jaminan keselamatan. Hanya orang yang berasal dari surga yang memberikan jaminan keselamatan. Kecuali orang yang tidak berasal dari surga, tidak tahu jalan keselamatan, sehingga berdoa terus minta jalan keselamatan. Apalagi? Kalau Ya, orang tidak soalnya tahu di tentang jalan keselamatan, dia gini, Yesus berkata, "Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Oke? Berarti Yesus dari surga. Kalau dia dari surga, berarti dia tahu jalan menuju surga. Caranya menuju surga seperti apa? Dia tahu. Karena dia berasal dari surga. Nah, sekarang kalau orang atau manusia yang tidak berasal dari surga, dia tidak tahu jalan menuju surga. Dia mulai aneh-aneh. Memberikan solusi keselamatannya seperti ini. Solusi keselamatannya adalah pegang batu, elus-elus batu. Bukan. Solusi keselamatannya harus seperti ini. Solusi keselamatannya harus uh, digacorin bibinya. Seperti itu. Jadi gitu ya. Itu hal yang berbeda. Karena dia tidak tahu jalan keselamatan. Tetapi Yesus Kristus tahu jalan menuju surga karena dia berasal dari surga. Makanya dia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Sebenarnya dalam bahasa itu, dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, kalau kita lihat ya, terjemahan dia bilang, "Fuha derek ha itu, akulah sang jalan, akulah sang fuha derek, fuha emet, akulah sang kebenaran, fuha kayim, akulah sang kehidupan." Siapa lagi kalau bukan Allah kalau dia adalah sang kehidupan? Jadi gini Bang Eka, soalnya saya belum dapat penjelasan di dalam agama saya, yaitu kalau saya membaca kitab saya tidak pernah mendapatkan terang gitu. Oke, kalau Karena kamu tidak pernah mendapatkan terang, kamu berarti dalam kegelapan. Yesus Kristus berkata, "Akulah terang dunia." Kamu mengatakan, "Saya tidak pernah menemukan tentang terang." Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kurangnya bagaimana lagi? Yesus sendiri yang mengatakan loh, 7 kali penekanan Yesus Kristus dalam kitab Yohanes. "Akulah roti kehidupan, akulah pokok anggur yang benar, akulah terang dunia." Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dan barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Amin. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Itu jelas di dalam Alkitab. Tadi saya mengutip Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Dikatakan Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Allah akan datang menjadi juru selamat kita. Dan kedatangannya akan disertai tanda-tanda. Orang buta akan dicelikan. Orang lumpuh akan berjalan. Orang tuli akan mendengar. Dan orang bisu akan berbicara. Makanya ketika Yesus datang ke bumi ini,
Orang-orang bertanya, kamukah yang kami nanti-nantikan itu, atau kami harus menunggu orang lain? Kamukah sang juru selamat itu yang akan menyelamatkan kami, atau kami harus menantikan Mesias yang lain? Lalu Yesus berkata, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat, bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu mendengar. Orang bisu mendengar, orang bisu ya pasti mendengar ya. Orang bisu bicara, orang tuli mendengar, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, yaitu Injil. Sekarang saya tanya Dimas, Injil itu kan artinya kabar baik. Makanya kalian Muslim itu nggak tahu apa arti kata Injil. Kalian pikir Injil itu sebuah kitab yang diberikan kepada Isa. Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah kabar baik, yaitu janji mengenai kedatangan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus itulah sang Injil itu sendiri. Dialah kabar baik itu sendiri yang kita nanti-nantikan. Lalu kamu tidak menerima kabar baik itu. Ya, makanya tadi kamu mengatakan tidak ada keselamatan ketika kamu membaca kitab. Kenapa? Karena dalam kitabmu justru kamu dijamin masuk neraka. Itu kabar buruk. Tapi Allah memberikan kabar baik. Saya juga dijamin masuk neraka di luar Kristus karena saya ini manusia berdosa. Itulah kabar buruknya. Makanya dari dulu saya mencari kenapa ya, kalau Tuhan itu baik kok kenapa ada dosa di dunia ini? Kenapa kalau orang selalu malah gini, Sof, kamu udah kenal Yesus belum? Yesus Tuhan itu baik loh, dia bilang. Saya bilang ini, ketika ada orang menginjili saya. Loh kalau Tuhan itu baik, saya bilang, kenapa ada kejahatan di bumi ini? Kenapa manusia saling menipu? Kenapa ada dosa, ada kematian? Kenapa ada sakit penyakit? Ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Dan saya selalu bertanya, kenapa kalau Tuhan itu baik kok ayah saya harus mati? Tuhan itu, kalau memang ada Tuhan itu pasti gak adil, saya bilang begitu. Masa Tuhan itu baik kok dia kok membuat hidup saya menderita ketika ayah saya meninggal? Saya hidup dalam kemiskinan. Kenapa ada sakit penyakit? Itu pertanyaan saya, Pak. Dan itu semua tidak bisa dijawab dengan agama, tapi hanya dengan Alkitab. Alkitab menjawab. Baru saya tahu setelah saya membaca Alkitab, setelah saya menjadi Kristen, baru mata saya terbuka. Ternyata Tuhan itu tidak pernah merencanakan kejahatan ketika menciptakan kita. Kenapa dunia ini begitu jahat? Karena dosa Adam, dosa manusia pertamalah, maka ada kutuk dan penghukuman masuk ke dalam dunia. Orang agama berkata, oh nanti di akhir zaman kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi, lalu kita akan meniti jembatan Sirotol Mustaqim. Kita akan diberikan buku debit kredit amal, perbuatan baik kita akan ditimbang-timbang. Itu keliru, Pak. Alkitab berkata bahwa penghukuman Allah dan kutuk akibat dosa manusia itu bukan nanti, tapi sudah dijatuhkan Tuhan bersama dengan jatuhnya manusia pertama di dalam taman di Eden. Anda baca itu di Kejadian 3. Maka ada dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Maka ada kutuk, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada kesulitan, ada segala macam hal kejahatan. Sejak saat itu, maka semua yang timbul dalam diri manusia adalah jahat dari sejak lahirnya. Karena hakikat kita ketika kita dilahirkan adalah manusia berdosa. Perbuatan dosanya belum kita lakukan, tetapi potensi kita untuk berbuat dosa lebih besar. Cenderung, dikatakan kecenderungan hati manusia berbuat jahat, Pak. Dari sejak dia dilahirkan. Kenapa? Karena dosa asal itu. Inilah yang ditebus oleh Yesus, yaitu manusia lama kita ditebus menjadi manusia baru. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab saya, kalau kamu lahir cuma sekali dari spermanya Adam, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kamu harus dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus dari air dan roh. Sehingga kamu boleh mengalami kehidupan baru. Kamu mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu menjadi manusia baru, kamu menjadi ciptaan yang baru. Jadi Yesus itu menebus kita. Itu untuk supaya kita itu diciptakan ulang, Pak, menjadi manusia baru yang gambar kita tuh sudah rusak tadinya. Baru saya paham itu. Dulu saya nggak mengerti kenapa sih aku dilahirkan. Apa sih tujuan hidup aku? Nggak tahu saya, Pak. Di dalam kitab suci ada nggak untuk mengajarkan orang Kristen tidak bisa menyapa atau menyapa orang Islam gitu di saat hari raya seperti Tidak Selamat ada. Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, itu dilarang, ada nggak? Tidak ada. Ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Kita bahkan dikatakan kalau kita memberitakan Injil, lalu kita tidak diterima di situ. Yesus berkata, "Pak, kebaskanlah debu." Berarti dia tidak
tidak layak mendapatkan keselamatan. Bahkan keselamatan itu Yesus pun tidak pernah paksa, Pak. Yesus berkata begini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Mengetuk apa? Mengetuk pintu hati kita. Kalau kamu membukakan pintu, maka aku dan Bapa, kami akan duduk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya kita akan bersekutu dengan Allah jikalau kita membuka hati kita untuk menerima Yesus Kristus. Dan tidak ada paksaan, Pak. Ya, bahkan kami harus mengasihi. Makanya selama belasan tahun saya di gereja, saya tidak pernah dengar tuh ada pendeta berkata, terkutuklah orang Islam karena mereka kafir, mereka adalah seburuk-buruknya binatang. Nggak pernah tuh saya dengar begitu pendeta. Ya, tapi kalau saya dengar sendiri pakai kuping saya, Pak. Ketika saya makan siang, saya kebetulan lagi kerja pada waktu itu, istirahat karena Jumatan, saya tuh makan di warung. Di depan saya masjid, Pak. Dan karena toaknya tuh besar, saya dengar apa yang mereka khotbahkan. Dan mereka mengatakan, oh kita bersyukur kita nggak seperti orang kafir, orang Kristen itu yang Tuhannya 3 ya. Loh, saya kaget loh, kok itu yang dikhotbahkan di Jumatan. Ya itu yang saya heran, yang diajarkan sama Ustadz Kiai guru agama kami, Islam itu agama yang benar. Tapi isinya di dalam menghujat semua. Ya itu Jadi sudah saya kalau jadi Bapak bingung sadar. di situ. Makanya saya heran, kenapa? Karena saya dengar pakai kuping saya sendiri. Ketika teman saya cerita, Sob, kamu tahu enggak? Karena rumahnya dia dekat masjid ya. Kalau Jumatan tuh toaknya disentor ke tempat tuh, karena aku nih orang Kristen, dia bilang. Dan kamu tahu nggak apa yang mereka bicarakan? Nggak ngerti. Waduh, isinya Sob, dia bilang menghujat semua katanya. Baru saya percaya itu ketika saya dengar pakai kuping saya sendiri. Karena selama belasan tahun saya di gereja, Pak, kami tuh nggak pernah dengar tuh ada pendeta ngomongin Muhammad, ngomongin orang Muslim. Bahkan kami berdoa, Pak, bukan hanya untuk Anda, tapi bagi orang-orang di luar Kristus yang belum mengenal Kristus. Saya tidak pernah dengar ada orang Kristen mengatakan, terkutuklah orang Muslim, mereka kafir. Begini, nggak pernah dengar, Pak. Nggak pernah dengar saya. Gitu. Dan anehnya kalian selalu mengutuk kami. Gitu loh. Anehnya kalian selalu mengutuki kami. Itu aneh sekali buat saya. Kalau ajaran kami memang ajaran kasih. Gitu. Makanya kalau ketika tadi Bang RK mengatakan kalau kami dicaci maki, kami tidak boleh bales. Memang kadang-kadang kita jengkel loh, Pak. Saya pun kadang-kadang panas telinga saya, hati saya panas, Pak. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah upahmu? Ya betul juga. Karena Yesus ketika dianiaya, ketika dia dikata-katai, dia hanya diam saja. Tapi saya tidak tahu ya apa yang terjadi pada hatinya Yesus. Kadang-kadang kita hati kita panas mendidih. Tapi kita Ya ini mengikuti saya terus terang, perintah saya Yesus. memang punya banyak teman orang Kristen ya. Saya pernah dalam hati itu menghina ya gitu. Tuhan kok mati gitu, dibunuh, digantung di kayu salib. Kan dulu saya sekolah campur ya dalam kelas gitu. Jadi seperti ada yang bilang, ada yang bisik gitu, bacalah supaya kamu tahu artinya. Jadi saya bilang sama teman, bisa pinjam Alkitabnya gitu. Jadi saya cari di mana nih Yesus mati ini. Saya cari-cari, oh di sini dia yang tunjukin. Aku baca. Terus aku baca di situ yang saya ingat di saat dia mau meninggal, dia mengatakan, ampunlah orang yang sudah menyiksanya itu, dia minta agar mereka diampuni. Iya, ampunilah mereka Ya. karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahalnya orang yang sudah menyiksanya dan menyeretnya keliling gitu. Terus saya itu berpikir, yang dilakukan ini tidak bisa dilakukan nabi atau manusia yang memaafkan orang yang sudah begitu gila-gilanya ya, habis-habisan yang menyiksa itu. Terus yang saya baca dalam saya punya itu kan saya diajar membunuh gitu untuk orang kafir, pojokan mereka gitu. Iya. Jadi di saat saya membaca seperti itu, saya seperti jadi bingung gitu, ini kebenarannya di mana? Nih, Pak. Ini Alkitab, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut lagi kamu adalah hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lalu dia bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih selain kasih Yesus Kristus. Lanjut, Ustaz.
Ya, itulah yang diteladankan dan diajarkan oleh Yesus, bahwa ketika kita berdosa, kita masih dalam keadaan dosa, dia mati bagi kita. Maka Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Pengetahuan akan habis, Pak. Seberapa besar pun kita punya banyak sekali pengetahuan, pengetahuan tidak akan bertahan. Seberapa besar pun kita berbahasa malaikat, berbahasa roh dan sebagainya, berdoa dengan itu akan habis lenyap. Tapi dikatakan kasih tinggal tetap. Kasih itulah yang menjadi ciri Allah, karena di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah kasih. Allah itu kasih, Pak, di dalam Alkitab saya. Karena dia mengasihi, maka dikatakan begitu besar kasihnya akan Anda dan saya, dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Mesias, kepada Sang Juru Selamat itu, maka Anda dan saya tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika saya melihat penyiksaan film Yesus, ketika saya melihat salibnya, ya, yang orang Muslim sering mengatakan, aduh Tuhan kok ditelanjangi, cuman pakai kolor begini, digantung di tiang salib dan sebagainya. Tapi bagi saya, Pak, itulah bukti cintanya Tuhan terhadap saya. Saya yang harusnya ditelanjangi karena saya ini orang berdosa. Saya yang harusnya dipermalukan. Ya, intinya disitulah yang waktu saya ingat sampai sekarang. Dia udah dikasih seperti itu, masih mendoakan orang yang nyiksanya seperti itu. Ya, dia masih mengampuni. Jadi Ya. Yesus itu bukan cuma bicara, Pak, cuma bicara kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi dia memberikan teladan. Ketika dia disiksa di atas kayu salib, ya, bahkan sampai dibunuh di atas kayu salib, dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi itulah teladan Yesus, kasihnya. Itulah sebabnya dalam hidupnya sebagai manusia dia sempurna. Dan dia menjadi jangkar, menjadi patokan, menjadi teladan kita. Supaya kita diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah itu maksudnya, Pak. Maka dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Menjadi manusia baru, itulah maksudnya. Jadi Allah itu menginginkan kita itu, ini loh gambaran manusia sejati yang aku ingat tuh ya seperti anakku ini, begitu. Ya. Maka Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah itulah kabar baik, itulah Injil itu. Gitu Pak Dimas ya. Saya sering kecewa aja dengan ajaran-ajaran yang diajarkan gitu. Selalu menghujat. Suruh kalau ketemu dengan saudara Kristen juga harus jaga jarak. Ini kebenarannya dapat di mana sebenarnya? Kalau benar kenapa diajarnya seperti ini gitu? Tuhan tidak mengajarkan begitu. Itu karena Pak Dimas dalam hatinya memang Bapak sebenarnya orangnya orang baik, Pak. Bertentangan dengan hati nurani Bapak gitu loh. Ya, Bapak orangnya cinta damai, kasih. Ya kalau hari raya itu kan banyak teman-teman Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri gitu. Betul. Terus Tapi kalau hari rayanya orang Kristen, selamat kami kepada kami. seakan-akan dilarang gitu mengucap. Jadi saya rasa nggak adil aja gitu, macam melarang keinginan seseorang gitu untuk mengucapkan. Betul. Kalau kita mau mengucapkan begitu harus bersembunyi, nanti teman-teman yang lain dengar dibilang kenapa kamu ucapin itu. Padahalnya mereka selalu ucapin selamat hari raya buat kita setiap tahun. Kenapa kita nggak bisa? Malah dibilang nanti murtad segala. Ini kebenarannya ada nggak sebenarnya ini? Saya cuma bingung aja gitu. Ya teruslah Pak cari kebenaran. Bapak terus bandingkan aja Pak. Bacalah Quran dan Alkitab. Bapak buka dua-dua buku ini lalu Bapak bandingkan. Kalau saya bandingkan ikut hati nurani sih emang jauh ya. Kebenaran itu yang lebih banyak ada pada Kristen. Cuma banyak saudara kami yang tidak mau mengakui itu. Belilah kebenaran itu, Pak. Ya, cuman Pak Dimas harus siap membayar harganya sebagai pengikut Kristus Pak. Apalagi Anda dari Muslim. Sudah pasti akan ada banyak kesulitan, akan ada harga yang harus Anda bayar. Kalau Anda mau mengikuti Yesus, karena Yesus berkata, aku datang membawa pedang yang akan memisahkan Anda dari orang tuamu, dari saudara-saudaramu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pasti pedang itu akan datang menimpa kita ketika kita mengikuti Yesus. Tapi percaya ada kemuliaan yang lebih besar. Karena keselamatan jiwa kita nggak bisa dibayar dengan apapun Pak.
dengan penganiayaan, dengan hujatan, dengan semua yang mereka timpakan. Pasti ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Yesus. Tapi percaya Pak, ketika sekali Anda memutuskan mengikuti Yesus, maka akan ada kedamaian yang luar biasa. Karena ada kepastian jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Amin. Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu kata Yesus. Begitu Pak Dimas. Damai sejahtera ku berikan bagimu, kata Yesus. Ketika dia bangkit, dia hadir di tengah-tengah para rasul, dia mengatakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Seperti itu Bang Dimas. Ada lagi Bang Dimas? Ya sebenarnya masih ada yang mau cuma Tanyakan cas aja, HP gak saya apa-apa. Tanyakan aja. cas HP saya udah nggak banyak lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke. Tuhan Yesus Selamat malam. memberkatimu. Selamat malam. Amin. God bless. God bless you.